Hey, you remember the Echo? Cool, cool. Beautiful up here. What attacked you? Oh, God! Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Charles dan Dana yang sama-sama memiliki hobi berpetualang dengan menjelajah alam liar. Kecintaan mereka terhadap petualangan membuat mereka sering menghabiskan waktu bersama di berbagai tempat terpencil, mengabadikan momen dengan kamera yang selalu mereka bawa. Namun ada satu perbedaan mendasar di antara mereka. Charles merasa kebebasan mereka akan terganggu jika memiliki anak, sementara Dana lebih terbuka terhadap kemungkinan tersebut. Dana percaya jika Tuhan memberinya seorang anak, itu adalah takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Suatu hari mereka merencanakan perjalanan baru, yaitu berkemah di sebuah hutan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Saat sedang mempersiapkan perlengkapan, Dana mulai merasakan mual-mual dan akhirnya menyadari dirinya hamil. Kabar ini menjadi dilema besar bagi Dana. Ia teringat jelas bahwa Charles tidak ingin memiliki anak dan ia takut kehamilannya akan merusak hubungan mereka atau bahkan mengubah rencana petualangan yang telah mereka susun. Karena keraguan itu, Dana memilih merahasiakan kehamilannya untuk sementara waktu. Setelah semua perlengkapan selesai disiapkan, mereka berangkat ke hutan yang belum pernah mereka kunjungi. Charles yang selalu berhati-hati dalam setiap petualangan membawa pistol sebagai langkah antisipasi apabila terjadi situasi genting. Who's that? Rute yang mereka tempuh kali ini cukup memakan waktu yang panjang. Mereka memulai perjalanan dengan menempuh jalur darat. The guitar. Dana, we're not that couple. Sepanjang jalan, Dana tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengabadikan setiap momen. Ia selalu memotret hal-hal baru dan menarik yang mereka temui di sepanjang jalan. Setelah menempuh jalur darat yang cukup panjang, mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu untuk menyeberangi danau. Singkat waktu, mereka sampai di lokasi dan membangun tenda karena sebentar lagi hari akan menjelang malam. It's nice to be so disconnected from so. Dana yang tidak bisa tidur memilih untuk membuka kamera mengamati hasil foto yang telah diambil sepanjang perjalanan. Saat memperhatikan satu persatu gambar, Dana tiba-tiba terkejut melihat sesuatu yang mirip seperti penampakan. Meski begitu, Dana mencoba berpikir positif bahwa mungkin saja itu adalah kesalahan kamera. Keesokan harinya di pagi hari yang cerah, Dana mencoba berkeliling dan tak jauh dari tempat mereka mendirikan tenda, pandangan Dana tertuju pada tenda usang yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Ketika mengintip ke dalam, ia mengamati sejumlah barang yang masih tertinggal di sana seperti tas, senter, buku, dan beberapa perlengkapan lainnya. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, Dana kembali ke tenda. Waktu pun berlalu begitu cepat dan tak terasa malam pun telah tiba. Ketika Charles dan Dana tengah tertidur, mereka tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara tembakan keras. Charles segera meraih teropongnya dan mengamati dari kejauhan. Tak jauh dari tempat mereka berkemah, tampak sekelompok orang berkumpul di sekitar api unggun. Mereka terlihat seperti sekelompok pemburu yang sedang berpesta. Beberapa dari mereka menegak minuman keras, sementara yang lain berteriak riuh sambil melepaskan tembakan ke langit. Mereka berjumlah lebih dari 10 orang. Kesal karena tidurnya terganggu, Charles berniat untuk mendatangi mereka dan menegur perbuatan mereka. Namun Dana mencegah tindakan Charles karena tak ingin mereka terlibat dalam masalah dengan orang-orang yang mungkin saja berbahaya. Belum sempat mereka memutuskan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras yang menggema di tengah hutan. Charles yang terkejut langsung mengintip melalui teropong, dan betapa terkejutnya Charles menyaksikan semua orang yang tergabung dalam kelompok itu tergeletak tak bernyawa di sekitar api unggun hanya dalam hitungan detik.
Menyadari ada yang tidak beres, Charles yang semakin penasaran akhirnya keluar dari tenda untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah kepergian Charles, Dana mendengar suara-suara aneh di sekitar tenda. Girls, you're crazy. Charles! Hello? Beberapa saat kemudian, Charles kembali ke dalam tenda dengan membawa seorang pria dari kelompok pemburu itu yang tampak terluka parah. Charles dan Dana mulai membantu pria itu dengan mengobati luka-lukanya dan memberikan obat penahan rasa sakit. Okay, hold it right here. Di tubuh pria itu, Charles menemukan kuku tajam yang masih tertancap. Look at him. Same word. Selagi menghentikan pendarahan yang dialami oleh pria itu, Charles dan Dana berdiskusi membahas tentang makhluk apa yang ada di luar sana. Jika ini adalah perbuatan beruang liar, mustahil hewan itu dapat membantai begitu banyak orang dalam sekejap tanpa terdengar suara perlawanan. Lalu mereka memahami bahwa apapun yang menyerang kelompok pemburu bukanlah sesuatu yang biasa. Sementara itu, pria yang terluka mulai tersadar sepenuhnya setelah efek obat penahan rasa sakit bekerja. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai San. Charles meminta San untuk menceritakan apa yang terjadi di luar sana. San menceritakan bahwa 2 minggu yang lalu, adiknya dan beberapa rekannya datang ke hutan ini untuk berburu. Tetapi adiknya dan rekannya malah menghilang di hutan dan tidak pernah kembali. Mendapat kabar adiknya menghilang, San kembali ke hutan ini bersama kelompok pemburu lainnya untuk mencari mereka. Namun yang mereka temukan justru teror yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saat ini, San adalah satu-satunya yang berhasil selamat berkat bantuan Charles, meskipun dia dalam keadaan terluka parah. Cerita San semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang berbahaya mengintai mereka di hutan ini. Setelah mempertimbangkan segala risiko, Charles akhirnya mengambil keputusan untuk menunggu pagi tiba. Charles tahu keluar dari tempat ini di malam hari sama saja dengan bunuh diri. Begitu matahari terbit, mereka harus segera pergi mencari kendaraan yang digunakan oleh para pemburu dan meninggalkan hutan ini secepat mungkin sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Namun untuk saat ini bertahan adalah satu-satunya pilihan. Meski mereka tidak membuat kebisingan, makhluk itu tetap menyerang tenda yang digunakan oleh mereka untuk berlindung. Tapi anehnya entah mengapa makhluk itu tiba-tiba berhenti menyerang dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Melihat situasi sudah aman, Charles yang sudah merasa kelelahan akhirnya beristirahat, meninggalkan Dana dan San yang masih terjaga. Sambil menunggu pagi tiba, Dana dan San berbincang satu sama lain. Dana mengungkapkan pada San hari ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. San mengakui dirinya iri melihat pasangan seperti Dana dan Charles yang selalu bisa romantis kapanpun dan dimanapun. Berbeda dengannya yang bahkan dalam pernikahannya dulu tidak pernah melakukan kegiatan yang romantis. Hubungan antara San dan istrinya lebih banyak diisi oleh kesibukan masing-masing, hingga akhirnya hubungan mereka renggang dan akhirnya memilih untuk berpisah. Walaupun hubungan mereka sudah berakhir, ada satu hal yang masih San simpan, yaitu cincin pernikahannya. San tak ragu menunjukkan cincin pernikahannya pada Dana dan juga foto mantan istrinya. Blue eyes. Percakapan mereka mengalir begitu saja, membuat waktu terasa berlalu begitu cepat dan tanpa mereka sadari langit di luar sudah terang. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang yang meminta pertolongan dari luar tenda, membuat Charles sontak terbangun. Please wait, please. Howard! Help me! One of your buddies. Ternyata pria itu adalah Howard, salah satu teman San yang tergabung dalam kelompok pemburu tadi malam. Tetapi nasib berkata lain di mana Howard dibunuh oleh makhluk tersebut. Is it a trap? Oh, that's Howard. Dana yang menyaksikan kejadian itu dari dalam tenda merasa ada yang janggal. Jika makhluk itu bisa menyerang Howard dengan begitu brutal, mengapa sebelumnya makhluk itu justru mundur dan membiarkan mereka tetap hidup di dalam tenda? Padahal jelas-jelas makhluk itu tahu di mana mereka berada. Kecurigaan Dana semakin besar ketika melihat reaksi San. Berbeda dengan dirinya dan Charles yang terlihat ketakutan, San tampak tetap tenang.
Tidak ada ekspresi panik seolah kematian Howard sudah bisa ia duga sejak awal. Menyadari ada yang tidak beres, Dana akhirnya menatap Sun dengan curiga. Ia pun mulai mempertanyakan apakah Sun sebenarnya mengetahui sesuatu tentang makhluk itu. Apakah Sun sudah mengetahui keberadaan makhluk tersebut sejak awal? Dan yang paling penting, mengapa makhluk itu tidak menyerang mereka? Mendengar pertanyaan Dana, Sun mengungkapkan alasan mengapa makhluk itu tidak menyerang mereka, karena makhluk itu mengetahui bahwa Dana sedang hamil. Perkataan Sun tentu membuat Charles terkejut. Mengapa Dana tidak mau menceritakan mengenai kehamilannya? Dana sebenarnya ingin menceritakan hal ini setelah mereka pulang nanti. Namun kini rahasia itu telah terbongkar. Sun kembali melanjutkan ceritanya. Ratusan tahun yang lalu, sebelum hutan ini penuh dengan teror makhluk itu, hutan ini adalah rumah bagi sebuah desa yang hidup dalam kedamaian. Namun semuanya berubah ketika seorang wanita bernama Gula muncul. Gula yang dipenuhi keserakahan dan ambisi menculik seorang gadis remaja cantik dari desa tersebut. Gadis itu diikat pada sebatang kayu besar sebagai persembahan untuk mengakhiri kekeringan yang melanda daerah mereka, agar hujan bisa turun dan menyuburkan tanah yang gersang. Gadis remaja yang diculik yang ternyata sedang hamil berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari ikatan itu. Setelah berhasil melarikan diri, ia tahu hidupnya akan berakhir jika ia tetap berada di dunia manusia. Menyadari tidak ada tempat yang aman baginya untuk bersembunyi, gadis itu mengutuk dirinya sendiri dan anak yang dikandungnya. Ia menyerahkan jiwanya pada kegelapan, merubahnya menjadi sosok makhluk yang bukan lagi manusia. Makhluk itu kemudian menjadi penjaga hutan ini, memburu siapa saja yang berani memasuki wilayahnya. Hingga hari ini legenda itu masih tetap ada, dan siapapun yang memasuki hutan ini tidak akan pernah kembali dengan selamat. Kini semuanya sudah semakin jelas. Karena makhluk itu berasal dari seorang wanita yang pernah mengandung, itulah sebabnya makhluk itu tidak menyerang Dana. Ada sesuatu dalam instingnya yang mengenali bahwa Dana sedang mengandung, dan karena itu ia memilih untuk tidak menyentuh mereka. Setelah Sun mengungkapkan fakta bahwa Dana sedang hamil, suasana di dalam tenda berubah menjadi canggung. Charles menatap Dana dengan ekspresi campur aduk, terkejut, bingung, dan sedikit marah. Ia tidak menyangka istrinya menyimpan rahasia ini. Sementara Dana merasa marah karena Sun mengungkapkan kehamilannya tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Seharusnya ia yang memberitahu Charles dengan caranya sendiri di waktu yang tepat. Di tengah ketegangan itu, tak diduga Sun diam-diam mengambil pistol milik Charles yang diletakkan di dekat mereka. Namun Charles yang menyadari gerak-gerik Sun dengan sigap berusaha merebut kembali senjatanya. Terjadi pertarungan singkat di antara mereka, tetapi dalam kekacauan itu Charles tertembak di bagian kaki. Sun yang kini memegang kendali mulai menodongkan pistol itu ke arah Dana. Ia mengancam dan meminta Dana untuk membimbingnya keluar dari hutan ini. Sun tahu makhluk yang mengintai mereka tidak akan berani menyerang siapapun yang berada di dekat Dana, karena insting makhluk itu yang telah mengetahui kehamilan Dana. Karena itulah ia memanfaatkan situasi ini sebagai kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari hutan yang penuh dengan ancaman. Dana sontak terkejut dengan tindakan Sun. Mereka tidak hanya menghadapi makhluk yang mengancam, tetapi juga harus menghadapi Sun yang bersikap seperti musuh. Dana merasa pasrah dan akan menuruti semua perintah Sun. Namun pada saat Sun lengah, Dana mengambil kesempatan untuk merebut kembali pistol tersebut. No, he's only gonna slow us down. Please, there's fuck. Okay, good. Karena Sun merupakan ancaman yang bisa membahayakan mereka kapan saja, Dana pun mengikatnya di sebuah pohon. Tetapi ternyata Sun dapat dengan mudahnya terbebas dari ikatan tersebut. Oh shit. Sementara itu, Dana menyusun rencana untuk melarikan diri. Ia ingat kelompok pemburu datang dengan kendaraan dan jika salah satunya masih bisa digunakan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk keluar dari hutan ini. Baru saja keluar dari tenda, Dana malah dihadang oleh makhluk tersebut. Makhluk itu mendekat ke arah Dana dan mulai menyentuh bagian perut Dana. Dana pun sontak merasakan keanehan di dalam tubuhnya sebelum akhirnya Charles datang menembak makhluk tersebut. Four-wheeler.
Charles bergegas menghampiri Dana dan memintanya untuk segera mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Tanpa membuang waktu, Dana berlari menuju tempat di mana kelompok pemburu sebelumnya meninggalkan kendaraan mereka. Namun harapannya hancur saat ia menyadari semua kendaraan dalam keadaan rusak. Ketika Dana memperhatikan sekelilingnya, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Makhluk itu ternyata tidak hanya satu, melainkan ada banyak. Terlihat salah satu makhluk mengenakan cincin pernikahannya identik dengan cincin milik San. Ternyata San datang ke hutan ini bukan untuk mencari adiknya yang hilang, melainkan ia datang untuk mencari istrinya yang sudah berubah menjadi bagian dari makhluk tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari arah tenda yang menandakan Charles sedang dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, Dana segera berlari kembali ke arah tenda. Beruntung Dana tiba tepat pada waktunya. Tanpa kehadiran Dana di sisi Charles, makhluk itu akan leluasa untuk menyerang Charles. Di dalam tenda ada hal aneh yang kembali terjadi. Perut Dana yang sebelumnya masih tampak normal kini semakin membesar dengan cepat, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya dalam hitungan detik. Tangan serta wajah Dana mulai mengalami perubahan menyerupai makhluk-makhluk tersebut. I'm so sorry. Figure out the whole dad thing. Dana segera membawa Charles keluar dari hutan ini. Namun di tengah perjalanan, Dana diperintahkan oleh salah satu makhluk untuk membunuh San, lalu menghabisi nyawa Charles yang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Dana tidak bisa menolak perintah itu karena pikirannya seperti dikendalikan. Sebelum Dana membunuh Charles, sekilas kenangan tentang kebersamaannya dengan Charles melintas di dalam benaknya. Setelah kematian Charles, anak Dana lahir dalam waktu yang singkat. Makhluk-makhluk lain mulai menundukkan kepala mereka seolah menyambut kelahiran yang telah mereka tunggu-tunggu. Bisa dipastikan bayi Dana akan tumbuh dengan cepat dan menjadi salah satu bagian dari mereka. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.